Alright, okay, welcome to video 2 as part of introduction. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara belajar di program ini atau how to learn using this system. Bersama saya Maulana Nikma. Oke, nah jadi nanti di materi yang akan Anda pelajari itu ada 4 bagian ya, atau 3 secara umum. Yang pertama adalah use the language you know. Jadi di sini saya meminta Anda untuk menggunakan bahasa Inggris sebisa Anda yang setahu Anda ya. Saya buatnya itu nanti di bagian nomor 1 prep task namanya, atau tugas persiapan gitu ya. Yes, nanti cara belajarnya di bagian part ini adalah pertama watch the video, Anda tonton videonya, and then di bagian prep task atau tugas persiapan yang Anda lakukan adalah translate from bahasa to English. Jadi untuk pemanasan Anda coba untuk menerjemahkan teks yang Anda lihat di video ke dalam bahasa Inggris. Jadi ketika Anda nanti melihat teks itu, saya akan minta untuk stop videonya and coba tulis terjemahannya ke dalam bahasa Inggris menggunakan mungkin boleh pulpen Anda sendiri atau kertas ya, boleh juga dengan menggunakan device gitu. Terserah aja, intinya Anda terjemahkan teks itu dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Ini adalah merupakan prep task atau tugas persiapan ya. Nah, tujuannya untuk apa? Nah, ini dia. Yang kedua, ini adalah tujuannya compare the language. Anda bandingkan nanti hasil terjemahan bahasa Inggris Anda ke bahasa Inggris yang native English speakers tulis gitu. Apa yang Anda lakukan di bagian ini? Pertama adalah check the word choice. Anda coba cek pilihan kata-katanya sama atau tidak, bedanya di mana, and so on and on. Anda bisa pelajari di situ, oh ternyata untuk menggunakan atau jika mau mengatakan kata ini, maka native speakers itu menggunakan kata ini instead of using this word, daripada menggunakan kata saya misalnya. Okay? And ketika Anda compare the language, Anda juga melakukan hal yang kedua, yaitu check the form, atau Anda cek grammarnya. Anda cek dia pakai is, are atau tidak, apakah dia menggunakan ada tambahan, ada yang beda nggak antara kalimat dia dengan kalimat Anda, bukan hanya di kosakatanya tapi juga grammarnya atau formnya ya, atau strukturnya sama istilahnya itu ya, form, grammar, structure sama. Oke? And yang ketiga, study the explanation. Nah, di bagian ini nanti saya menjelaskan ada 3 hal yang saya jelaskan. Yang pertama adalah meaning terkait dengan word choice. Yang pertama saya jelaskan itu adalah kenapa menggunakan kata tertentu instead of kata-kata yang lain. Oke? Dan saya juga akan menjelaskan atau mungkin membuat beberapa asumsi gitu. Kira-kira Anda itu menggunakan kata apa untuk sebagai alternatif pilihan katanya gitu, dan kenapa itu tidak digunakan, atau sebenarnya boleh nggak itu digunakan. Itu nanti Anda pelajari di bagian explanation atau penjelasan ini. Yang kedua yang saya jelaskan adalah form atau grammarnya, atau how sentences are structured. Nanti juga saya jelaskan terutama di bagian sentences yang 5 prinsip kalimat itu ya, yang sudah pernah Anda pelajari di workshop saya. Yang ketiga adalah pronunciation, how to sound the words. Saya juga nanti akan membunyikan ya beberapa kata yang menurut saya sering salah diucapkan, dan juga nanti saya akan mendemonstrasikan bagaimana Anda bisa linking atau membunyikan kata atau kalimat itu dengan linking atau menggabungkan 2 kata atau bahkan lebih ya, sehingga dia menjadi terdengar seperti aneh gitu atau beda. Sebenarnya itu yang saya sarankan ketika Anda misalnya berbicara ya. Linking ini berpengaruh sekali atau bermanfaat untuk kemampuan speaking Anda gitu. Nah, nanti yang keempat saya juga akan menyarankan follow up activities. Nah, follow up activities ini adalah untuk mendevelop skill Anda. Nah, ingat ya bahwa tujuan utama belajar bahasa Inggris polyglot ini adalah Anda belajar ya, meningkatkan pengetahuan Anda ya tentang language aspek dari bahasa Inggris ya, yaitu kosakata, grammar, dan juga pronunciation. Oke? Jadi tidak terlalu banyak skills yang kita latih.
Nah, supaya manfaatnya ganda, Anda bisa melakukan dua hal. Pertama, write your own version of the story or of the topic. Jadi, misalnya di video pertama nanti Anda akan mempelajari tentang judulnya, yaitu My Wonderful Family. Nah, Anda kan itu membaca teks orang lain. Nah, sekarang Anda bisa menulis cerita Anda, versi Anda sendiri tentang My Wonderful Family. Gitu. Atau yang kedua yang bisa Anda lakukan adalah talk about the topic using your own sentence. Jadi Anda juga bisa berbicara atau latihan speaking yang menggunakan topik yang sama dengan yang sedang Anda pelajari di program. Misalnya kayak tadi My Wonderful Family, Anda bisa coba coret-coret dulu, kira-kira Anda mungkin harus cek lagi video tentang bagaimana Anda belajar atau mendevelop skills Anda ya, terutama di bagian speaking atau writing, terutama speaking deh. Salah satu prinsip yang harus Anda lakukan adalah you have to start off with an idea. Harus mulai dengan ide dulu kan. Nah, sekarang idenya sudah ada, My Wonderful Family. Nanti Anda coba buat coret-coret dulu gambaran pointer-pointer besarnya apa. Baru Anda coba speaking menggunakan topik My Wonderful Family. Itu adalah follow-up activities yang bisa Anda lakukan untuk sekaligus juga mendevelop skills Anda. Jadi bukan hanya belajar language aspeknya. Oke, good luck, selamat mencoba ya. Semoga berhasil, semoga belajar Anda bisa meningkatkan kemampuan bahasa Inggris Anda. And don't forget to have fun. Senang-senang belajar bahasa Inggrisnya. I am Maula Nikma signing out.